Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan buku Hilyah Thalibil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abi Zaid rahimahullah. Dan sekarang kita masuk dalam pasal ke-6 di halaman 91. Menghiasi diri dengan amalan. Disebutkan oleh penulisnya bahwa di antara perhiasan seorang penuntut ilmu adalah menghiasi dirinya dengan beramal dengan apa yang sudah dia ketahui. Karena kita menuntut ilmu bukan semata-mata setelah tahu lalu disimpan begitu saja. Tapi setelah kita tahu maka kita amalkan. Ada ilmu yang sudah sampai kepada kita, maka kita harus mengamalkannya dengan sebatas yang kita mampu. Tetapi mampu di sini tentunya dengan berusaha terlebih dahulu untuk mengerjakannya. Mari kita baca. Min alamatil ilmi nafi'. Di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, tanyakan kepada diri Anda, tasa'al ma'a nafsika an hafdhika min alamatil ilmi nafi'. Coba tanyakan kepada dirimu sendiri sejauh mana engkau memiliki tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Wahia, dan di antara tanda-tanda itu yang pertama adalah al-amalu bihi, mengamalkannya. Yang kedua adalah karahiyatut tazkiyah wal madah wa takabburi 'alal khalq. Tidak suka dipuji dan menyombongkan diri di hadapan sesama manusia. Takatsuru tawadhu'ika kullama izdadat ilmaka. Kullama izdadatta ilman. Semakin tinggi rasa tawadhu'mu setiap kali bertambah ilmumu. Al-harbu min hubbil tara'us, yaitu menghindari sifat ambisius untuk meraih jabatan kepemimpinan, popularitas dan dunia. Kemudian menghindari klaim sebagai ulama. Dan yang keenam adalah berprasangka buruk kepada diri sendiri, berprasangka baik kepada orang lain, dan berhati-hati jangan sampai mencela mereka. Abdullah bin Mubarak, jika disebut tentang akhlaknya para salaf, maka beliau mengatakan, la ta'aridhanna bi dzikrina ma'a dzikrihim, laisa as-sahihu idza masya kal muq'adi. Jangan bandingkan keadaan kami dengan keadaan mereka, orang-orang terdahulu. Orang yang sehat ketika berjalan tidak sama dengan orang yang lumpuh. Perhatikan jemaah. Ada tanda-tanda bahwa ilmu itu bermanfaat yang sebenarnya ini sudah lama jadi catatan kita. Coba antum buka di halaman 8. Ya. Kalau punya saya sih halaman 8. Saya punya post-it. Di sini saya punya catatan ada 10 tanda-tanda. Bukan yang itu ya. Iya, 10 tanda-tanda apa ya? Keikhlasan menuntut ilmu. Nah, yang sebagiannya adalah tanda-tanda bahwa ilmunya bermanfaat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita belajar, antum kan ada yang ikut kajian ini sudah bahkan sedari pertama buku ini dikaji, antum sudah ikut. Ada yang baru 10 kali, ada yang baru 1 kali. Dari apa yang sudah kita tahu, sejauh mana kita mengamalkannya, sejauh itu pula bisa dikatakan kita punya ilmu yang sudah bermanfaat. Bila ternyata ada yang kita ketahui, kita mampu untuk menjalankannya, tapi kita tidak jalankan, berarti ini ilmunya ya kurang bermanfaat.
Saya beri contoh. Kita di sini kalau kajian kan kita dengan akhwat pakai hijab. Ya. Lalu kemudian ini menunjukkan bahwa di dalam peribadatan saja kita dengan perempuan punya batasan. Ya atau tidak? Maka kalau seandainya kita sudah mengerti hal ini, di dalam peribadatan saja laki-laki dan perempuan itu punya batasan, maka bagaimana pula lagi bila itu dalam hubungan dunia. Misal di kantor, ada sebagian orang yang dia di kantor dikenal sebagai orang yang beragama, dikenal sebagai dia itu yang itu loh, yang kajiannya sunnah-sunnah itu loh, makanya dia berjenggot. Tapi dia kalau dengan perempuan, ya tidak bisa tidak bisa menjaga batasan-batasan itu. Tetap dengan perempuan, ya, suka cekikikan, suka jahilin, godain, dan saya dapati yang sebagainya. Ada suatu hari saya mengisi, ada orang ngajak saya berbahasa Arab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Masyaallah. Alhamdulillah. Kaifa haluk anta? Alhamdulillah. Masyaallah, sejauh itu bagus. Min aina jid? Hah? Min aina antum? Oh, ana min Batam. Masyaallah. Anda man daras? Apa kan? Antum belajar sama siapa? Kan ngajak bahasa Arab nih. Oh ya Ustaz, saya di Batam ngaji sama Ustaz Abu Fairuz sama Pergilah kami ke ruang makan. Karena kajian itu setelah makan. Makan malam dulu, setelah itu kajian. Kajian mulai dari jam 8 sampai jam setengah 10 malam. Kita mulai dengan makan malam dulu. Ya, ternyata sampai di restoran sama mbak-mbak yang pelayan-pelayan itu gelantungan, gelayutan tangannya, kepalanya taruh di leher, taruh di kepala, pada jenggotan. Bisa kebayang gak ini? Ya, jenggotan. Dan ketemu saya gamisan, songkoan, soft di depan, masuk ke tempat makan sama perempuan, tangannya ada di lehernya perempuan, di kepalanya perempuan. Bisa untuk bayangkan. Apakah bermanfaat bahasa Arab itu? Enggak usah jauh-jauh. Itu kaifa haluk anta min aina anta. Apa manfaatnya? Anda bisa bahasa Arab tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nonsense. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya menghabiskan waktu banyak-banyak untuk belajar Al-Arabiyah Baina Yadaik. Sudah tamat durusul lughah Al-Arabiyah. Jilid 1, 2, 3 semuanya tamat bahasa Arab lancar. Tapi kalau dengan perempuan enggak punya batasan. Itu diantaranya. Di antara yang lain misalnya sholat berjamaah. Sebagian dari kita mungkin kajian 1 minggu banyaklah jadwalnya. Tapi untuk sholat jamaah bisa dihitung absennya. Kalau non yang di luar dari jadwal kajian, paling mudah lah. Sholat subuh itu bisa di absen nyampe di masjidnya. Seminggu mungkin 1-2 kali. Dalam 7 hari 1 minggu nongol subuh itu 1-2 kali, itu pun kelihatannya di belakang masbuk. Nah, apakah bermanfaat ilmu yang seperti ini? Sementara kita mengkaji tentang keutamaan sholat berjamaah. Antum kalau sudah datang kajian, antum orang belum datang, antum sudah duduk depan. Sampai-sampai jamaah BDI sendiri nggak kebagian tempat. Antum sudah booking duluan. Tapi kalau sholat subuh bisa diabsen di mana orangnya? Bahkan ada yang sudah dihafal. Kalau antum mau cari sholat subuh si fulan, tempatnya di belakang. Dia pasti masbuk. Pada rumah dekat masjid. Contoh yang lain misalnya cara bicara. Yang mungkin biasanya kalau dulu belum ngaji ketawa, Masya Allah, mungkin sejarak 30 meter mungkin orang dengar semua. Ya. Maka setelah ngaji itu berkurang tuh volumenya. Ya.
Kalau bicara itu agak jorok-jorok, itu hilang sama sekali. Nah, kurang lebih demikian. Kemudian di antara tanda yang lain adalah semakin banyak ilmu tidak suka dipuji dan tidak suka menyombongkan diri di hadapan manusia. Biasanya yang seperti ini penyakit anak muda. Usia 20, 21 ingin membuktikan. Tapi kalau sudah 40 ke atas, yang diingin dibuktikannya itu harta. Kalau 40 ke atas itu ingin pembuktian menyombongkannya dari sisi kemapanan, bukan dari sisi ilmu. Dari sisi ilmu itu anak muda, ya kan? Kalau sudah 60 ke atas itu yang disombongkan kesehatan, ya kan? Kalau masih 20, 21 itu kan IPK kamu berapa? Cuman segitu, gitu kan? Gitu ya. Tuh umur 21. Aku lulus duluan ya. Ya, aku cari kerja duluan. Oh, masih kuliah? Aduh, kita sudah kerja. Itu 21, 22, 23, 24. 30, posisimu apa di kantor? Masya Allah, sudah supervisor ya? Iya, iyalah. MT. Tahu MT? Manajemen training. Iyalah, 30 sudah jadi bos. Oh, Masya Allah. 40, rumahnya sudah di BB. Oh, Masya Allah. Ini mobilmu? Iyalah. Nah, gitu. Sudah 50, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. 60, dokternya di mana? Wah, saya dokternya sama si Anu. Ya, umumnya sudah beda. Nah, jadi kalau suka dipuji, ini penyakitnya anak muda biasanya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di dalam Syarah Hilyah Thalib Ilmi, ada tanda orang suka dipuji. Tandanya orang gila pujian itu adalah di antaranya suka ingin tahu orang bicara apa tentang dirinya. Dia selalu ingin tahu dan ingin tanya-tanya orang itu bicara apa tentang dirinya bila dia melakukan sesuatu. Kalau dia melakukan, misalnya kalau di kampus, ingin tahu teman bilang apa ya kalau saya melakukan ini. Apa? Bukan kepo. Ya intinya dia ingin selalu dengar orang itu kalau tentang dirinya apa. Paham ini? Si Pura ngomong apa sama tentang aku? Kamu kemarin dibilangin orang gini loh. Kemarin orang bilang apa waktu aku begini? Itu ciri-ciri orang suka dipuji. Kemudian semakin tinggi rasa tawadhu setiap kali bertambah ilmunya. Menghindari sifat-sifat ingin cari popularitas. Kalau kita di dunia maya sekarang, salah satu ciri ingin cari popularitas itu sibuk membaca, sibuk membuka berapa like-nya. Posting sesuatu, agama kah, video kah, apapun kah. Kalau habis posting, nanti sedikit-sedikit, baru 2 menit pengen lihat sudah berapa yang like. Sehari pengen lihat berapa yang like, berapa yang share. Nanti kalau yang share banyak, wajahnya ceria. Kalau ternyata yang share di luar dugaan cuma sedikit, maka susah hati dia. Yang kelima adalah menghindari klaim sebagai ulama. Maksudnya tidak pernah mengatakan dirinya seorang alim. Nah, sekarang kita perlu belajar siapa sih ulama itu? Karena di Indonesia ini banyak orang yang dikatakan ulama. Bahkan orang yang tidak layak jadi ulama pun di Indonesia ini imma mengulamakan diri, imma diulamakan orang. Atau kadang-kadang misalnya sudah jadi anggota MUI, berarti sudah pasti ulama. Apakah begitu? Yang namanya ulama itu ada beberapa cara orang awam untuk mengetahui dia ulama atau bukan.
Cara pertama adalah dia punya standar ilmu. Dia punya standar ilmu. Artinya kalau tidak mencukupi standar ini, maka selama-lamanya tidak akan bisa dikatakan seorang ulama. Meskipun misalnya di Indonesia jadi anggota majelis ulama. Standar ilmu itu satu, hafal Quran. Maka ada yang dinamakan ulama tapi tidak hafal Quran, itu namanya bukan ulama. Ya, dia adalah seorang dai, itu lebih cocok. Ustaz, kiai. Tapi kalau dikatakan alim, ulama, tapi tidak hafal Al-Quran, maka belum cukup. Yang kedua, menghafal hadis-hadis Nabi. Menghafal hadis-hadis Nabi beserta syarah-syarahnya atau mengerti tafsirnya. Karena hadis itu tidak semua orang bisa memahaminya dengan mudah. Adapun kita dibantu para ulama. Tapi untuk menjadi seorang ulama, maka dia harus mengerti metodologi tafsir. Kemudian mengerti bahasa Arab. Kalau ada di Indonesia ini dikatakan seorang alim tapi tidak mengerti bahasa Arab, berarti dia bukan seorang ulama. Standar ilmu yang lain, mengerti nasikh mansukh di dalam Al-Quran. Mengerti ilmu alat. Itu masih standar ilmu ya. Ilmu alat seperti ilmu usul al-fiqh, kaidah-kaidah fikih, al-qawaid al-fiqhiyah. Yang kedua, untuk mengetahui apakah dia seorang ulama atau bukan, bila dia berdakwah, maka senantiasa dia berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Senantiasa berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, seorang ulama itu memiliki akhlak yang mulia dari berbagai sisi. Karena akhlak mulia itu banyak. Maka seorang ulama itu bila mana dia memiliki akhlak dari berbagai sisi, akhlak yang baik. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, memiliki rekomendasi dari ulama sebelumnya. Memiliki rekomendasi dari ulama sebelumnya. Atau persaksian bahwa dia seorang alim. Ada rekomendasi atau persaksian bahwa dia seorang alim. Dari siapa? Bukan dari muridnya. Kalau dari muridnya, hebat semua, gitu kan? Ustadz itu ya, hebat loh dia. Yang ngomong siapa? Ikhwan baru ngaji. Bisakah ini diakui testimoninya? Enggak. Karena ya, yang namanya misalnya sekolah mau diakreditasi, yang mengerti apakah dia terakreditasi A, B, C dan seterusnya adalah yang lebih tinggi di atasnya. Tidak bisa muridnya. Menurut kami sekolah kami bagus. Menurut siapa? Menurutmu, kamu muridnya. Ya iya sekolahmu bagus. Tapi harus menurut siapa? Menurut yang di atasnya. Adapun seseorang dikatakan seorang alim atau ulama manakala dia mendapatkan rekomendasi atau persaksian bahwa dia seorang alim dari ulama yang sebelumnya. Nah, yang nomor berapa tadi? Yang nomor 4 ini yang jarang. Yang direkomendasikan. Nah, mari kita mencontoh
Yang keenam, berprasangka buruk dengan diri sendiri. Maksudnya berprasangka buruk dengan diri sendiri, senantiasa merasa dirinya masih lemah, rendah, belum cukup ilmunya, masih banyak dosanya. Dan berprasangka baik kepada orang lain, yaitu manakala dia merasa dirinya lebih rendah, otomatis dia akan menganggap orang lain lebih tinggi daripada dirinya, bukan dibalik. Adapun kalau dibalik, maka ini disebut dengan sombong. Karena Rasulullah SAW menyebutkan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah apa? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka dibalik, orang yang ilmunya bermanfaat, maka dia seperti padi. Pelajaran sekolah kita dulu. Apa itu padi? Semakin berisi, semakin merunduk. Semakin banyak ilmunya, maka dia semakin merendahkan diri. Tidak menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Minimal yang memang seterata dengannya. Misal, antum masuk kuliahnya bareng, terus ikut kajiannya bareng. Setelah 3 tahun, maka menganggap diri tidak lebih baik daripada teman yang lain, meskipun ternyata memang kalau diuji atau ditanya kepada Ustadz antum dianggapnya sebagai muridnya yang paling bagus. Mari kita lihat Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak kalau dia disebutkan tentang para ulama terdahulu, padahal dia juga ulama salaf, maka dia dikatakan jangan bandingkan kami dengan orang-orang yang terdahulu. Karena kita ini, karena tidak mungkin sama antara orang yang sehat dengan orang yang lumpuh manakala berjalan. Maksudnya dia letakkan dirinya sebagai orang yang lumpuh. 45, zakat ilmu. Saya kira mungkin tanda-tanda ilmu tadi sudah panjang lebar kita bahas di pertemuan-pertemuan pertama. Coba antum buka halaman 13. Halaman 13. Ada kan pembahasan khusus rendah hati dan tidak sombong. Ini sudah kita lewati dulu. Coba buka halaman 7. Yang paling atas. Halaman 7 paling atas. Tidak menjadikan ilmu sebagai batu loncatan untuk meraih ambisi kekayaan dunia, jabatan, uang, kehormatan, ketenaran, dan seterusnya. Ini pun sudah kita lewati pada pertemuan yang terdahulu. Maka saya tidak akan terlalu panjang lebar dalam pembahasan ini. Kita lanjut ke nomor 45. Zakat ilmu. Tunaikanlah zakat ilmu. Caranya adalah dengan menyampaikan kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar, dengan mempertimbangkan antara kemaslahatan dan kemudaratan. Ini jamaah yang bawa stabilo atau bawa bolpen, coba antum garis bawahi, mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratan. Maksudnya jamaah, perhatikan, kita amar ma'ruf nahi mungkar harus tetap melihat kondisi-kondisi. Harus melihat, menimbang-nimbang mana maslahat, mana mudarat. Kalau saya lakukan ini, kira-kira yang datang maslahat atau mudarat. Bila saya beramar ma'ruf nahi mungkar sekarang ini, di tempat ini, kepada orang ini, kira-kira akan memberikan maslahat dan menghilangkan mudarat, ataukah membuat mudarat baru? Antum ingat waktu saya bilang, kalau saya ingat saya bicara beberapa minggu yang lalu, saya katakan, kalau seandainya antum melihat ada orang merokok di tempat umum, maka tegur, ya kan? Terus di bagian akhir saya bilang, tapi antum lihat-lihat juga, kalau dia tatoan, kalau dia bawa badik, maka jangan, gitu kan? Kenapa? Itu mempertimbangkan maslahat mudarat. Kira-kira kalau antum ketemu dengan orang yang demikian, bertato, merokok, terus antum tegur di jalan atau di angkot, kira-kira apa yang terjadi? Ya, kalau antum badannya lebih besar, ya, lebih ngeri gitu ya, jenggotnya panjang, mungkin dia akan takut. Ya. Tapi kalau misalnya ya masih kurus 20 tahun, kira-kira antum diapakan ya?
maka lebih bagus untuk maka amar ma'ruf nahi munkar antum harus perhatikan. Kira-kira ini memberikan maslahat atau justru menambah mudarat. Saya pernah contohkan, ada seorang ikhwan, tapi saya tidak kenal, saya lihatnya di YouTube. Jadi ada suatu acara peringatan, entah mauludankah atau peringatan Isra Mi'raj kah, atau saya tidak tahu. Saya lupa karena saya nonton video itu tahun 2010 atau 2011. Di sebuah kampung ada perayaan peringatan sesuatu lah. Ada panggung. Di panggungnya itu ada banyak orang. Ada gendang-gendang. Di video itu datanglah seorang laki-laki berjenggot. Dia datang ke arah panggung. Ibaratnya kalau ini selesai kajian, dia datang, dia dekat saya sini. Terus dia mengatakan kepada orang-orang yang di panggung itu, dia berteriak dengan keras, sampai jam berapa ini? Karena memang sudah jam 11:30 malam. Sampai jam berapa ini? Orang-orang di atas panggung itu dalam keadaan terkejut. Lalu sebagian ada yang mengatakan, sebentar lagi Pak, sebentar lagi Pak. Dia melanjutkan, tapi ini sudah tengah malam. Setelah dia ngomong begitu, dia berbalik ke arah jamaahnya, jamaah yang banyak ini. Terus dia berkata, ini lagi semua syirik. Apa yang terjadi? Ya saya nggak tahu karena video itu habis itu terpotong. Tapi di bagian akhir video itu ada suara begini, Ustadz, kalau ini syirik saya berani jihad. Saya berani mati maksudnya. Saya berani mati. Maksudnya buktikan ini syirik. Ya. Kalau ini syirik saya mati aja. Bila tidak kamu mati, kan gitu. Nah jemaah, bila ini terjadi di tempat antum, misal antum tinggal di perkampungan, Gunung Sari kah, Gunung Guntur kah, Kampung Baru Ujung kah? Ya. Ada misalnya orang Jawa, misalnya. Sukunya Jawa, dia bikin acara pernikahan di tengah kampungnya, dia undang wayang atau itu yang tang apa namanya? Itulah yang ada, gitulah ya. Sampai jam 12 malam. Antum timbang-timbang untuk keluar membuka pintu dan melakukan yang sama. Apa ini? Wayang semua ini gitu. Perlu dipertimbangkan itu. Kira-kira maslahatnya ada nggak? Ataukah mudarat yang akan timbul? Berbeda bila antum datangi Pak RT-nya. Antum datangi Pak RT-nya menyampaikan dakwah. Pak RT, gini Pak, bukan ujuk-ujuk ya, tiba-tiba Pak RT boleh minta waktunya. Oh ya Pak, silakan datang antum ke rumah. Sehat Pak, basa-basi dulu. Sehat Pak, ya. Mana Pak anaknya? Oh ya. Begini Pak, kedatangan kami mau menyampaikan keberatan Pak. Soalnya di kampung ini seringkali ada acara kepentingan pribadi, tapi merugikan banyak orang. Dan tidak mungkin itu. Dan biasanya seperti ini kan minta izin sama RT dulu. Ya, kami orang Bugis. Untuk mendengar wayang bukan tidak enak di telinga kami. Ya. Aneh kali kami kalau orang Bugis kepalanya ketang. Ya. Tapi kalau sampai jam 12 malam Pak, kami ini susah tidur. Sampaikan baik-baik. Jadi Pak mohon, kalaupun seandainya diizinkan, maksimal sampai jam 4 sore lah. Karena kan orang pernikahan biasanya kan sampai jam 4 sore. Tapi kalau sampai tengah malam, please Pak, jangan dikasih lagi. Misalnya gitu. Nyampaikannya ke Pak RT. Ya, bukan ke tetangganya. Tolong Bu, atau tolong Pak. Ini wayangnya tolong dihentikan. Saya susah tidurnya. Misalnya demikian. Begitu juga misalnya antum ingin berdakwah di rumah. Ingin mendakwahkan apa yang sudah antum ketahui berupa ilmu. Kepada orang tua, kepada adik, kakak, kepada paman, tante. Maka ini perlu menimbang-nimbang maslahat dan mudarat. Kira-kira
oke, bicara ini yang benar, tapi kira-kira pas atau enggak. Ya. Jadilah saya punya sebuah pengajian. Ada sebagian dari antum yang ikut di kajian itu. Di sebuah perkantoran. Waktu di awal-awal memang banyak pertanyaan tentang ulang tahun. Apakah dikarenakan ini baru buka pengajian, jadi saya bilang ulang tahun halal dulu, nanti dikit-dikit baru jadi haram? Enggak, itu bukan tipikal saya. Dan itu bukan tipikal dakwah sunnah. Dakwah sunnah itu tegas tapi bukan keras. Bedakan tegas dengan keras. Tegas itu benar-benar salah, itu namanya tegas. Kalau keras beda lagi. Ini tegas. Karena ditanya pertanyaan tentang ulang tahun, meskipun di awal-awal pengajian, maka saya akan mengatakan ulang tahun itu adalah kebiasaan Nasrani. Itu tidak pernah diajarkan di zaman Nabi. Padahal cinta kita dengan cinta kita kepada Nabi versus cintanya para sahabat, cintanya anaknya, istrinya, keluarganya semua kepada Nabi, besaran mereka. Ya. Kalau memang ada tuntunan ulang tahun di dalam Islam, pasti Nabi sudah punya kue ulang tahun, Black Forest kurma. Nah. Atau dikenal ada nyanyian misalnya, ya, Maulid Nabi kah, apakah? Ya. Meskipun bukan happy birthday, tapi intinya sama. Kalau memang ada di dalam ajaran kita, pasti ada, sudah sampai kepada kita, ada contohnya. Nah, omongan saya ini dipegang kan oleh sebagian ikhwan. Sampailah manajer kantor itu yang ulang tahun. Ya. Saya tidak ingat detail-detail ceritanya, tapi intinya Pak manajer itu bilang gini, tolong bawa ini bagikan ke teman-teman semua, kue ulang tahun atau makanan ulang tahun. Kalau kita mengerti tentang maslahat mudarat, menimbang-nimbang, maka kita akan katakan, oh ya Pak, bawa dulu. Adapun soal nanti diambil atau tidak itu belakangan. Yang penting bawa dulu. Tapi bukan ngomong gini, Pak, semua orang di sini nggak ada lagi yang mau ulang tahunan, nggak ada yang mau kue ini. Ya. Biar dibawa turun juga nggak akan ada yang mau. Soalnya kan di bawah semuanya haram ulang tahun. Ya. Ini kan bicara ini perlu melihatnya. Kira-kira ini jadi semakin ada masalah atau mudarat. Ya. Kemudian saya dengar ada perdebatan lagi antara manajer dengan salah satu pengikut kajiannya. Yang kena akhirnya siapa? Ustadznya. Akhirnya berhentilah pengajiannya. Kenapa? Meskipun Anda mengucapkan kebenaran, tapi harus perhatikan. Begini loh. Bedakan antara yang benar jadi salah atau yang salah lalu dibenarkan dengan menunda menyampaikan kebenaran. Itu sesuatu yang beda. Ulang tahun apa Mas hukumnya? Aduh, karena ini baru pertama kali dakwah, halal Bu. Itu membenarkan yang salah. Paham? Nah, tetapi menunda, ada orang ulang tahunan di situ. Kita menunda. Tak lihat siapa ya yang kira-kira bisa diberitahu si fulan. Nanti aja deh. Besok kalau ketemu sama dia, aku nasihati dia. Itu antum menunda kebenaran disampaikan belakangan karena mempertimbangkan maslahat mudarat. Bisa dipahami? Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Mengajarkan ilmu atas dasar kecintaan memberi manfaat. Memanfaatkan jabatan untuk kebaikan. Memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dalam rangka menghadapi musibah dalam kebenaran dan kebajikan. Afwan, tapi karena ini pembahasannya cukup panjang sementara penting, maka saya tunda dulu pembahasan zakat ilmu ini lebih lanjut pada pertemuan yang berikutnya saja. Saya ringkas. Hiasi diri dengan amal. Dan beramal ini mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengan semampu kita. Dan semampu ini maksudnya adalah dengan mengusahakannya terlebih dahulu. Contoh, dengan beramal maka ilmu kita bermanfaat. Bila antum sudah tahu hukum-hukum yang berkenaan yang sudah antum dapatkan di pengajian, apa yang antum bisa terapkan maka terapkan. Tentunya dengan kadar kemampuan dan sekali lagi dengan mengusahakan. Oh ya, bedakan antara mengerjakan yang diperintahkan dengan menjauhi yang dilarang. Mengerjakan yang diperintahkan
maka itu menurut kadar kemampuan. Sedangkan meninggalkan yang dilarang bukan dengan kemampuan. Ya. Saya tanya, merokok itu diperintahkan atau dilarang? Ya. Berarti tidak ada kata-kata semampunya. Tinggalkan rokokmu. Iya sudah, semampuku. Enggak ada. Kalau meninggalkan rokok itu langsung total. Bukan belajar sekotak jadi setengah kotak, pusing 2 kotak, balik sekotak, setengah kotak, 2 kotak, nggak selesai-selesai. Ya. Tetapi yang namanya meninggalkan larangan langsung total selesai. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum." Apa yang aku larang maka tinggalkan. Sedangkan yang aku perintahkan kerjakan semampu kalian. Coba bang. Kalau omongannya Nabi yang hubungannya dengan apa tadi? Meninggalkan perintah, meninggalkan larangan, maka Nabi SAW tidak mengatakan mastata'tum, semampu kalian. Mastata'tum ada pada saat pembahasan mengerjakan apa yang diperintahkan. Contoh, antum pengen ke masjid, tetapi hujan deras. Maka kerjakan semampunya. Karena ini hujan deras, maka tidak perlu memaksakan diri untuk keluar dari rumah pergi ke masjid. Antum bisa sholat berjamaah di rumah. Antum lagi sakit, misalnya kaki antum patah, maka jangan paksakan sholat antum berdiri. Sholatlah dengan duduk. Antum sakit, yang sakit antum itu menurut medis bisa menular. Apa misalnya? Cacar. Kira-kira kalau antum pergi ke masjid khawatirnya orang tertular, maka jangan memaksakan diri untuk pergi ke masjid dan merugikan orang lain. Ya. Itu dalam sisi mengerjakan perintah. Tetapi kalau meninggalkan larangan maka nggak ada yang namanya cicil. Rokok itu 0 langsung, nggak pakai belajar. Bukan aku nggak bisa rokok, jadi ganti vape. Apa itu? Yang kayak bolpen itu. Ya, apa? Vaping. Itu puffing kayaknya. Yang pokoknya listrik gitu. Ya, yang bisa kesetrum itu loh. Ya. Yang kadang ada bau pisang, bau stroberi, bau apa. Ya. Itu dulu, nanti ganti dengan yang lain, nanti sedikit-sedikit. Enggak ada. Pokoknya berhenti merokok, berhenti aja. Ya. Misalnya berhenti dari musik, berhenti aja. Bukan sedikit-sedikit, ya udahlah dikurangi kasetnya, dibuangin dulu kasetnya, CD-nya di sedikit-sedikit. Sebulan ku cicil, sebulan 2 kaset. Enggak ada, pokoknya sekali tahu buang semua. Gitu. Saya setelah tahu, ya mungkin masih ada yang dengar sedikit-sedikit, tapi setelah suatu hari akhirnya tahu, semua kaset tak kumpul, tak ambil covernya semua dibakar. Ya. Terus si kaset-kasetnya itu antum tahu mau diapakan? Saya bawa ke Masjid Istiqomah. Ya, ada seorang ikhwan waktu zaman Ustadz Abdurrahman ngisi di sana dulu, ada itu. Toa itu ada tempat kaset pita zaman dulu. Jadi kalau dimasukkan kaset terus pencet track, nanti suaranya Ustadz Abdurrahman masuk di kasetnya itu. Ya, jadi misalnya anggaplah itu Dewa 19 berubah jadi Ustadz Abdurrahman. Begitu. Ya. Tak kumpulin sebox kaset-kaset di rumah, punya kakak, punya saya sendiri. Tak ambil, kasih ke bapak itu. Saya ingat namanya Pak Halim. Ini Pak Halim, gunakannya. Iya. Buat apa sih Pak? Ini loh, kan bisa ku masukkan ini. Nanti ku bagi-bagi sama keluargaku. Depannya Dewa, dalamnya Ustadz Abdurrahman. Begitu. Tinggalkan. Nggak pakai cicil-cicil. Nah, kedua, berikutnya, bila kita hendak beramal ma'ruf nahi munkar, maka perlu diperhatikan maslahat mudarat. Memang menyampaikan kebenaran itu harus, tapi ada yang namanya menunda kebenaran karena mempertimbangkan maslahat mudarat. Dan bedakan antara membenarkan yang salah dengan menunda untuk menyampaikan kebenaran karena suatu pertimbangan. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah pertemuannya akan datang libur
karena insya Allah saya mau pergi umroh. Semoga antum bisa pergi umroh juga. Adapun 2 minggu ke depannya masih tentatif, karena saya ada jadwal di Jakarta tapi belum saya fikskan. Apakah saya pulang di hari Sabtu kah? Ataukah di Ahad pagi kah? Saya belum tahu. Tapi kemungkinan besarnya insya Allah kajiannya yang 2 minggu lagi ada. Wallahu a'lam bishawab. Anak keluar dari rumah karena di dalam rumah banyak praktek kesyirikan. Contohnya botol-botol digantung di pintu dan lain-lain. Botol digantung di pintu ya nggak apa-apa, kecuali di dalam botolnya itu ada sesuatunya. Misalnya Quran dirobek baru masukkan situ. Ya. Atau nulis-nulis sesuatu rajah-rajah supaya untuk menolak bala. Dan orang tua ketika diberitahu malah membela kesyirikannya. Anda harus bagaimana Ustaz? Nanti setelah azan insya Allah. Tadi ada pertanyaan, dia keluar dari rumah karena di dalam rumahnya ada banyak kesyirikan. Saya katakan, kalau antum keluar dari rumah, terus kapan dakwahnya? Kapan sampainya ilmunya? Antum sudah ngambek duluan. Itu namanya tidak bersabar dalam dakwah. Sudah saya kasih tahu Ustaz, antum kasih taunya gimana? Karena orang itu baru akan betul-betul bisa mengikuti kalau dia tahu alasan-alasannya. Kadang karena kita punya ilmu yang terbatas, lalu kita menyampaikan hanya dengan sekedar pokoknya nggak boleh. Ada 2 orang ummahat datang ke kantor saya, curhat tentang suami. Yang suami ini sudah ngaji lama, ya, ngaji lama. Tapi ketika berdakwah di keluarganya nggak bisa ikut. Kenapa? Maksa. Tapi nggak ada dalil. Pokoknya apa kataku? Pokoknya nggak boleh. Kenapa? Iya pokoknya nggak boleh. Orang tidak akan bisa menerima dakwah kalau dengan paksaan seperti itu. Tapi kalau kita sebutkan dalilnya, kenapa nggak boleh? Karena Rasulullah SAW mengatakan, karena ketika ada alasan seperti ini, maka insya Allah orang akan mudah menerima. Maka saya katakan, jangan terburu-buru antum keluar dari rumah, meninggalkan kesyirikan yang ada di dalam rumah ketika pertama antum sudah menyampaikan, tapi menyampaikannya jarang. Yang kedua, antum menyampaikan, tapi menyampaikannya tak punya dalil, sehingga orang tidak bisa percaya. Yang ketiga, antum menyampaikan, tapi dengan maksa. Yang keempat, antum menyampaikan, tapi dengan meremehkan. Ada ikhwan yang saya diberitahu, dia kalau beritahu orang tuanya, bapak nggak tahu kan? Kayak gitu kan namanya apa? Merendahkan. Orang tidak akan bisa terima meskipun antum membawa kebenaran. Saya katakan jangan keluar dari rumah, tapi banyak-banyak belajar, sampaikan dengan santun, dengan dalil. Apa hukumnya sholat berjamaah ikhwan dengan akhwat sejajar? Yang sunnah itu adalah perempuan di belakang. Sebagaimana Nabi SAW senantiasa meletakkan wanita di belakang. Nabi sholat bersama Anas bin Malik, seorang anak yatim, bersama ibunya Anas bin Malik. Maka ibunya Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim, diletakkan di belakang. Rasulullah SAW kadang berjamaah dengan wanita. Disebutkan oleh para wanita, mereka suka ikut sholat berjamaah subuh-subuh. Dan mereka berada di belakang shaf. Yang mereka langsung bubar manakala selesai dari salam, sebelum mereka bisa mengenali satu sama yang lain karena masih gelap. Ya. Dan masih banyak lagi dalil-dalil tentang masalah ini. Yang harusnya adalah wanita di belakang. Tapi bila suatu keadaan tidak, maka perempuan diletakkan di samping, maka tidak mengapa. Tidak membatalkan sholat berjamaah mereka. Misal antum berjajar keluar, antum yang di bagian luar akhirnya sejajar dengan wanita di belakang. Maka ini tidak mengapa karena faktor tempatnya yang tidak cukup. Begitu juga manakala ada sebuah masjid, bidang tanahnya bukan memanjang ke belakang tapi melebar ke samping. Ya, di mana imam kemudian hanya bisa mengisi beberapa shaf. Sehingga kalau dibuat misalnya 5 shaf saja karena bidang tanahnya seperti itu. Dibuat imam,
soft, laki-laki cuma 2, perempuan 2, ya, rasanya mungkin sulit. Maka di sebagian masjid dibuat soft yang perempuan akhirnya di samping. Pernah lihat masjid PLN? Nah, di PLN kan begitu. Karena dia faktor bidang tanahnya memanjang ke samping. Maka sholat seperti itu sah hukum. Ada orang beramal tetapi sombong dengan amalannya. Apakah dapat pahala? Jawabannya tidak. Karena mannan, yaitu suka menyebut yang sudah diberi, menyebut-nyebut amal yang dia lakukan, maka ini bisa menghapuskan pahalanya. Di situ ada riya, di situ ada sum'ah, di situ ada kesombongan, dan di situ ada adab neraka. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan yang di hari kiamat Allah tidak akan melihat kepada mereka, tidak akan mengajak mereka berbicara, tidak akan disucikan dari dosa mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Salah satunya adalah al-mannan, yaitu orang yang kalau sudah memberi suka nyebut-nyebut lagi. Saya apabila mendapatkan bantuan dana untuk kegiatan, laporan kegiatan harus sudah selesai, lalu dana tersebut tidak dipakai sepenuhnya pada kegiatan, tetapi pada laporan terjadi pemalsuan kwitansi agar dana terpakai sepenuhnya. Tetapi si admin tahu bahwa itu perbuatan salah, tetapi si bos menyuruh agar tetap dikerjakan. Apakah si admin ini terzolimi? Enggak. Intinya kalau antum jadi admin sekalipun, maka antum harus berlaku jujur. Bila antum menjadi bendahara di sebuah organisasi atau sebuah kantor, bila antum keluarnya 100, keluarnya 100, jangan ditulis 120. Contoh, PNS. Kadang PNS punya surat perintah perjalanan dinas, disebut dengan SPPD. Berbeda golongan, berbeda pula jumlahnya. Misalnya dia golongannya 4A, anggaplah 5 juta. Adapun kalau 3A, maka dia dapat misalnya 2.500.000. Ya. Maka kalau seandainya antum diberi 5 juta ini adalah budget untuk antum naik pesawat, misalnya Garuda. PP misalnya 3 juta. Dengan hotel misalnya 3 malam, 2 juta. Plus habislah 5 juta ini. Ternyata sampai di tempat sana, antum nginep di tempat saudara. Antum nggak nginep di hotel. Jadi tidak terpakai itu budgetnya. Begitu juga antum PP tidak dengan Garuda tetapi naik Lion yang harganya di bawahnya. Maka seberapa yang antum pakai, sebegitu pula yang harus antum laporkan. Bila dikarang atau diubah, maka antum berdosa. Itu namanya saksian palsu. Dulu sering kalau di PNS itu, ini dikasih budget, kita nginepnya yang di hotel murah-murah aja. Jadi nanti kita dapat kelebihannya. Nggak bisa. Seberapa yang antum dikasih, seberapa yang keluar, segitu yang harus antum laporkan. Ini ini bagi saya kurang bermanfaat, tapi untuk menghargainya saya baca saja ya. Ustadz curhat dong. Ini kayaknya dia kira saya mama-mama kali ya. Saya baru ikut kajian Ustadz. Anak baru Ustadz. Kemarin saya ditegur ikhwan senior. Dia bilang hari gini beli buku. Bla 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 bla. Sudah curhat? Sudah, ya sudah. Ya. Kalau antum ditegur, yang kira-kiranya sudah jelas itu tidak nggak perlu untuk didengar, maka tidak usah didengar. Hari gini beli buku, terus saya mau beli buku, saya mau belajar, terus. Jadi nggak ada manfaatnya bertanya demikian. Di kantor ana ada mes, masih banyak teman-teman yang mendengarkan musik. Apa yang harus anda lakukan? Khawatirnya terbiasa mendengarkan musik dan tergolong orang-orang munafik. Antum kasih tahu hukumnya kepada teman-teman antum. Misal di mes itu ada grup WhatsApp-nya. Nah, kapan-kapan antum posting sesekali video tentang musik. Saya ada video beberapa tentang musik.
Ada videonya misalnya Ustadz Syafiq. Ada video kajiannya Ustadz Syafiq yang judulnya apa ya? Semua suka musik apa kan? Bagi aku musik itu halal. Ya. Postingkan di situ supaya orang mendengar. Sambil berdakwah demikian, antum bisa mendengarkan ya, murattal dengan HP antum. Nah, demikian. Yang jelas beda antara istama'a dengan sami'a. Ya. Antara istama'a dengan sami'a itu beda. Istama'a itu pasang kuping dengar, itu namanya istama'a. Adapun sami'a mendengar. Beda atau enggak? Ya. Yang diharamkan itu adalah istama'a. Pasang kuping buat dengerin musik. Tapi kalau pas lewat terus ada yang terdengar, selama antum nggak berhenti di situ terus ikut dengerin, maka tidak masalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.